Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan hidup. Jadi, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Kemudian ada dampak pencemaran lingkungan hidup bagi manusia dan kehidupan secara umum, yaitu yang pertama adalah dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kesehatan manusia terutama fisik. Yang kedua, pencemaran lingkungan telah terbukti menjadi faktor utama perkembangan kanker. Hal ini dapat terjadi misal ketika manusia memakan zat pencemar secara tidak langsung yang digunakan dalam produksi makanan olahan atau pestisida untuk memupuk tanaman. Kemudian yang ketiga, dampaknya pencemaran terhadap satwa atau hewan, terutama menyebabkan kerusakan habitat melalui racun, limbah, sehingga mereka tidak dapat hidup di habitatnya. Kemudian yang keempat, dampak pencemaran pada tanaman juga tidak dapat dianggap enteng. Hewan, tumbuhan, terutama pohon bisa hancur oleh hujan asam. Kemudian, dampak pencemaran terhadap ekosistem hampir secara eksklusif disebabkan oleh kegiatan manusia, memiliki efek negatif pada ekosistem, menghancurkan lapisan dan proses penting keseimbangan ekosistem, menyebabkan efek yang lebih negatif pada atmosfer yang dibutuhkan manusia untuk bernafas serta melindungi bumi. Dan yang terakhir, pencemaran tanah akan menyebabkan tanaman yang ditanam di lahan tersebut berpotensi mengandung polutan. Kemudian di sini ada pengertian sumber daya alam atau SDA. Jadi pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yakni sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini saya akan menjelaskan tentang SDA. SDA di sini yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi, alam tersebut berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya masih banyak. Di dalam memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, sumber daya alam juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi, jenisnya tersebut yaitu memiliki 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati, abiotik. Semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, bahan batang, dan batuan. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati, biotik. Jadi sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya yaitu tumbuhan dan juga hewan. Manfaat sumber daya alam dibagi menjadi 1. Sumber daya alam penghasilan bahan baku. Sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya petani, barang tambang. Yang kedua yaitu sumber daya alam penghasil energi. Jadi sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia. Contohnya yaitu batu bara, timah, dan gas alam. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, manfaat ekonomi. Jadi manfaat ekonomi di sini yaitu bisa menambahkan devisa negara.
karena manfaat ekonomi tersebut sumber daya alamnya dapat diekspor ke luar negeri. Yang kedua yaitu manfaat wisata. Jadi manfaat wisata di sini dapat menjadikan pemasukan negara dan warga sekitar objek wisata yang sangat bagus untuk perekonomian sekitar objek wisata tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat di bidang makanan. Jadi yang dimaksud dengan bidang makanan di sini yaitu manusia dapat mengonsumsi barang tersebut yaitu jenisnya itu seperti sayuran, berbagai jenis hewan gitu. Tentunya itu semua pokoknya bermanfaat untuk kesehatan manusia. Di sini saya akan menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam. Sepantasnya kita sebagai warga Indonesia mengetahui sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti persebaran barang tambah dan hasil bumi di Indonesia. Berada di pulau-pulau Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Ada flora fauna, kayu, karet, sawit, kopi, teh, sagu, beras, ikan, batu bara, dan minyak. Sumber daya alam non hayati yang dimiliki Indonesia. Ada emas, semen, kapur, timah, dan nikel. Berikutnya ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup. Ada polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan SDA, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, fenomena pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam, dan rekayasa genetika. Berikutnya ada pengelolaan lingkungan, merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Itu semua adalah pengelolaan lingkungan.